Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karwadi. Nama saya Asep Dadi Riswanto. Nama saya Fitrilia Suryani. Kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Indramayu dan Sukabumi dengan fasilitator Pak Didi Supriyanto SPD dan PP Ibu Yunistianingsi SPD MPD dan Ibu Ria Dianstuti Faisal SE SPD MPD. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik di fase 3. Saya Fitrilia Suryani sebagai supervisor, kemudian Pak Karwadi sebagai coach dan Pak Asep Dadi sebagai coach. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah Bapak. Hari ini ada jadwal coaching ya Pak ya? Iya Bu. Gimana, sudah siap? Insya Allah siap Ibu. Iya, alhamdulillah. Nah Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya Pak ya. Kemudian pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak dapat memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama itu pertanyaannya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coach kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya pada coaching di siang hari ini ya. Yang pertama mungkin kehadiran penuh atau Pisces gitu Bu. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiganya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik sekali Pak ya. Kemudian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan nih secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Baik Bu, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang saya akan kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik, untuk indikator ya, mungkin indikator ketercapaian yang diinginkan nanti coach saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik sekali Bapak ya. Demikian observasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching-nya terhadap coaching. Kemudian nanti di akhir saya akan mereview lagi ya Pak ya terhadap coaching yang telah Bapak lakukan. Baik Ibu. Cukup sekian dari saya. Silahkan Bapak melakukan coaching ini ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Karwadi. Waalaikumsalam Pak Asep tadi. Gimana kabarnya nih Pak Asep? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak ya. Halo Pak. Ya Pak. Silakan Bapak untuk
bercerita yang kemarin kita ketemu itu tidak kurang ini ya Pak, kurang pembicaraan kemarin. Nah sekarang silakan Bapak untuk menceritakan permasalahan Bapak kepada saya tentang apa gitu Pak. Iya Pak, betul sekali. Dan juga saya tidak sempat menyampaikan permasalahannya nih Pak ya. Jadi saya ingin menghubungi Bapak lagi ini, saya ingin ngobrol nih Pak, masalah tentang kegiatan pembelajaran saya yang dialami nih Pak. Apakah saya ini ketika bercerita mengganggu Bapak tidak nih Pak, atau kesempatan ini? Tidak Pak, waktu saya luas sekali untuk Bapak. Oke, terima kasih Pak Asep. Gini Pak, sebenarnya saya ingin sharing gitu tentang permasalahan saya di kelas. Oh begitu, baik Pak. Permasalahan apa tuh Pak kira-kira ya? Jadi gini Pak, ini tentang keberanian murid untuk tampil ke depan atau menjawab pertanyaan itu kadang anak-anak tuh sangat rendah sekali gitu Pak. Ketika anak saya itu memberikan pertanyaan, kemudian anak-anak tuh kadang-kadang diam saja gitu. Oh iya Pak ya. Berarti tentang keberanian murid ya Pak ya? Iya Pak, betul. Jadi saya harap itu dengan berbagi ke Bapak, saya mendapatkan ide atau solusi untuk meningkatkan keberanian murid. Baik Bapak, sebelumnya bisa Bapak ceritakan nih gambaran-gambaran keberanian murid Bapak ini di kelas itu seperti apa gitu Pak? Iya Pak. Jadi di kelas saya ini saya ngajar di kelas 6 nih Pak. Ada 35 anak, kemudian ada 10 orang diantaranya itu murid perempuan nih. Kalau sedang belajar kan suka ada sesi tanya jawab. Ini keberanian untuk menjawab pertanyaan sangat rendah. Jadi kelas itu terkesan pasif Pak. Dan rendahnya keberanian murid baik dari menjawab dan mengajukan pertanyaan ternyata berpengaruh pada prestasi belajar mereka, Pak. Hal ini yang sekarang jadi perhatian nih, Pak, untuk saya. Oh, iya ya Pak ya. Jadi dari cerita Bapak ini kurang lebih ada 10 orang ya anak yang keberaniannya kurang. Saya ini tertarik nih Pak dengan cerita Bapak, masalah Bapak ini. Nah, kira-kira nih Pak, harapan Bapak ke depannya di kelas itu ya, pengennya murid itu seperti apa gitu Pak? Iya, Pak. Ya, saya maunya sangat saat pembelajaran itu murid lebih aktif bertanya, Pak, saat ada hal yang tidak dipahami. Kemudian berani tampil di hadapan kelas, kayak misalnya saat presentasi mereka tuh maju tanpa dipaksa gitu. Kemudian juga berani menjawab pertanyaan atau soal baik secara lisan. Intinya ingin anak-anak itu berani mencoba, Pak. Terus terang, Pak. Jadi kalau saya bertanya secara klasikal, mereka mampu menjawab serentak, Pak. Tapi ketika ditanya secara personal, mereka kebanyakan hanya geleng-geleng dan diam, seolah-olah ragu gitu, Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi itu harapan Bapak ya. Iya, Pak. Jadi pengennya kelas itu yang Bapak sampaikan aktif dengan anak-anak berani mencoba ya Bapak. Mm-mm. Baik Bapak, kira-kira apakah nih Pak yang sudah mencari tahu nih penyebabnya rendahnya keberanian murid Bapak ini seperti apa? Ya, kalau saya amati mah penyebab itu karena anak-anak ada yang sifatnya pemalu, Pak. Kemudian kurang percaya diri, kemudian takut salah juga nih ketika menjawab-jawab soal nih. Nah, kemudian saya juga ada anak yang motivasi belajarnya memang kurang juga, Pak. Sehingga kalau ditanya atau saat kegiatan pembelajaran, ya anak cenderung diam. Tidak seperti anak yang lainnya gitu, Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi ada ya mungkin ada beberapa penyebab ya Pak ya. Di Mm-mm. antaranya terkait karakter mungkin dan motivasi belajar murid.
Nah, dan kira-kira dalam menghadapi Pak situasi seperti ini ya, apakah pernah tersirat gitu di Bapak ide-ide atau cara-cara untuk apa mengatasinya begitu Pak? Ada sih Pak. Jadi mungkin yang pertama melakukan pendekatan personal nih Pak dengan anak agar anak tidak canggung kepada guru. Kemudian memberikan motivasi kepada anak untuk berani mencoba serta merancang pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan menyisipkan permainan diantaranya Pak ketika pembelajaran. Kemudian juga melatih keberanian murid untuk berbicara. Kemudian terakhir mungkin saya memberikan apresiasi kepada murid yang berani mencoba dengan memberikan tepukan hebat atau tepukan semangat atau jempol gitu Pak. Baik, sangat luar biasa nih Bapak ini ya. Nah, kira-kira ini Pak ini dari langkah-langkah tadi menurut Bapak nih, kapan nih waktu yang tepat untuk menjalankan langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi kira-kira? Iya, saya inginnya sih secepatnya nih Pak. Ya dengan pendekatan personal, kemudian manfaatkan waktu istirahat, untuk bercengkerama ngobrol santai dengan murid, agar mungkin chemistry-nya antara guru dan murid lebih kuat gitu Pak. Untuk motivasi dan apresiasi dilakukan setiap kegiatan pembelajaran. Nah untuk menyisipkan permainan mungkin nanti disesuaikan Pak dengan materi pembelajaran. Baik Bapak, sekarang Bapak udah ada rencana ya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya nih Pak, apa komitmen Bapak nih terhadap rencana yang akan dilakukan begitu Pak? Jadi komitmennya ya saya akan melakukan hal ini dengan konsisten nih Pak. Kemudian juga terukur dalam artian harus ada evaluasi untuk mengukur ketercapaian cara yang saya lakukan ini Pak. Baik Bapak, ya tentunya harus ada evaluasi ya Ya. dari kegiatan yang kita lakukan agar ketahuan tingkat keberhasilan dari rencana yang disusun. Luar biasa Bapak. Iya iya Pak, itu yang saya harapkan nih Pak. Makasih banyak Baik. Pak. Nah, sekarang Bapak begini, kan sudah mengidentifikasi nih Pak ya, Iya. menyusun rencana serta menetapkan ya komitmen untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak nih sekarang? Perasaan Bapak sekarang setelah bercerita atau berbincang-bincang dengan saya, gitu Pak. Alhamdulillah Pak, setelah berbicara nih, ngobrol-ngobrol, berbincang dengan Pak Asep tadi, sekarang saya mungkin agak lega, dan kemudian saya ini merasa semangat lagi nih Pak. Kemudian apa ada hal lain, kemudian yang ada dalam tubuh saya ini, ya seperti tadi Pak, rasa senang, kemudian yang tadi hatinya gundah, galau gitu Pak, menjadi terobati gitu Pak sekarang ini. Alhamdulillah, semangat ya Pak ya. Iya Pak. Nah, apakah ada hal lain Pak nih yang ingin disampaikan dengan saya gitu Pak? Ya saya rasa cukup nih Pak untuk kegiatan kali ini dan terima kasih banyak Bapak sudah mau mendengarkan dan membantu saya dalam mendapatkan solusi kali ini Pak. Sama-sama Bapak, semoga kegiatan-kegiatan ini berkah manfaat untuk kita semua. Iya, Amin. ya amin ya robbal alamin. Kalau begitu saya pamit ya Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Eh, Gimana Pak Asep proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik
dan lancar. Gitu, Bu. Alhamdulillah, saya senang dengarnya ya Pak ya. Nah, setelah selesai melakukan observasi bersama Koci tadi, ada nih sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Baik, Ibu. Jadi yang sudah saya lakukan tadi ya pada proses coaching ini, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta tentunya. Bagaimana saya sudah menanyakan tujuan melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan juga rencana aksi ke depan coach saya, dan selanjutnya juga saya juga menanyakan ya rencana aksi tersebut terhadap tanggung jawab coach saya. Dan saya juga berhasil mungkin ya menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu, Ibu. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi pada dasarnya Bapak sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan kepada Pak Asep ini bahwa tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian juga Pak Asep ini sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Asep ini sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke Pak, baik. Saya juga tadi sudah mendengarkan nih percakapan Bapak bersama Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci sesuai dengan arahan. Nah, di situ ada atau kesadaran penuh ya Pak ya. Kemudian ada kehadiran penuh juga. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai tentunya dengan kata kunci yang Bapak sampaikan oleh coaching. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi apa yang Bapak sampaikan sudah dipastikan untuk proses coaching hari ini. Itu mudah-mudahan Bapak ke depannya diberikan kelancaran dan kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya. Oke, baik Pak. Untuk satu lagi nih ya Pak ya. Untuk kedepannya nih Pak, bagaimana atau kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik, terima kasih Ibu. Ke depan mungkin saya kembangkan yaitu ingin mendalami dan ingin memahami lagi terkait alur Tirta untuk lebih baik lagi mungkin. Baik Pak, sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi pada dasarnya Bapak akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Jadi terima kasih Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching sesuai dengan Tirta. Saya akhiri sampai di sini dan terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.